Malang nian nasib Raffi Ramadan Furqon. Sedari lahir, bocah 1,5 tahun ini harus berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Ia terlahir dengan organ tubuh tak lengkap. Raffi tak memiliki usus besar dan anus. Alat kelaminnya tidak berbentuk. Jari kakinya pun tidak sempurna jumlahnya. Raffi kini akan menjalani operasi untuk ketiga kalinya. Tentu biayanya tak sedikit. Dengan penghasilan tak seberapa orang tuanya yang hanya karyawan swasta, uluran tangan banyak pihak sangatlah diharapkan. Orang tua Raffi pun bukan tiada usaha. Tak hanya mengandalkan gaji, ayah ibu Raffi mengumpulkan dana melalui media sosial dengan cara menjual kaos. Yaitu adalah Raffi yang tadi Anda lihat, dan Raffi itu tidak memiliki, tidak punya usus besar, tidak punya anus, dan kelamin juga nggak terbentuk, tidak terbentuk ya. Ditambah lagi jari-jarinya juga nggak lengkap. Nggak lengkap. Tapi kalau tadi kita lihat di belakang, kayaknya Raffi semangatnya luar biasa dan menyenangkan sekali. Benar. Bahkan aku nggak nyangka sama sekali kalau yang itu bayinya yang kenapa-napa gitu. Jadi kita lihat aja seperti apa ya, karena semangat hidupnya luar biasa. Ini adalah Raffi dan orang tuanya. Silly dan Lira ya namanya ya. Silvi dan Lira. Dia ketawa tuh liatin. Silakan duduk. Oke, ini adalah Raffi. Tapi kalau dilihat dari sini kayaknya sehat-sehat aja, baik aja tuh ya. Iya. Sehat ya. Tuh liatin, kalau dilihat kayaknya dia nggak ada masalah gitu ya. Rambut juga keren. Itu karena faktor sama aja sama bapak. Iya sih, Jadi makanya mau sama rambutnya sama Om Deddy, jangan ya. Tuh lihat, bisa ketawa, bisa senyum. Usia berapa sekarang ini? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Oke, boleh dikasih tahu keadaannya sebenarnya seperti apa? Tadi kan kita hanya brief aja. Tuh lihat. Jadi Raffi itu pada saat lahir kondisi perutnya itu rata. Jadi lubang kan kalau kita punya pusar ya, Raffi nggak ada, rata. Terus kelamin, usus, kantong kemih semuanya terburai dari yang harusnya jadi alat kelamin. Maksudnya terburai juga? Keluar semua. Keluar Dari bagian yang harusnya jadi alat kelamin. Keluar tuh maksudnya terlihat gitu? Iya, keluar semua. Tidak di dalam tubuhnya? Enggak, di luar. Kantong kemih semua ada di luar. Tapi kelaminnya Tidak ada. Tidak berkembang. Ini organ itunya berkembang. Oke. Dan itu ibu taunya setelah Setelah melahirkan. Waktu selama hamil di dalam kandungan di USG gitu nggak ketahuan apa-apa? enggak ketahuan apa-apa. Bahkan kan dokter kandungannya bilang, Raffi kan putra kedua. Ibu selamat ya, putra keduanya Monas lagi. Laki-laki. Tapi pas Terus lanjutin Pak mungkin. Jadi waktu kita emang rutin USG ya, waktu istri saya hamil. Berarti intinya adalah pada saat di USG dan sebagainya tidak ada tanda-tanda sama sekali? Tidak ada sama sekali. Wow, kan biasanya kan sekarang dikasih tahu kalau punya anak mau melahirkan tuh harus sering di USG ya, supaya tahu keadaannya seperti apa. Berarti ini tidak tahu sama sekali ya? Tidak tahu. Jadi waktu di tampilan monitor itu kan
oh selamat Anda dapat Monas gitu ya, apa nih, apa nih, aduh, sorry saya. Iya. Pria gitulah intinya ya. Ya, jadi mungkin yang terdeteksi di layar monitor itu adalah usus yang keluar dari saluran, apa namanya, dari kantong kemih. Jadi mungkin kita duga itu ternyata adalah penis, ternyata bukan gitu. Itu ada Tadinya usus yang dipikir keluar. adalah alat kelamin Iya, betul. pria gitu. Iya, betul. Ternyata itu adalah Usus yang yang keluar menjulur dari- keluar. usus yang menjulur keluar. Oke, lalu ketika pas melahirkan yang pertama kali tahu, Bapak tahu, Bapak, biasa. Anda lihat pada saat proses kelahiran? Ya pas saya proses kelahiran saya memang di samping istri saya. Jadi Berarti istri tidak tahu ya pada saat itu? belum tahu. Lalu Itu, gimana itu Pak? jadi pas keluar, Raffi keluar sama dokter, langsung bawa ke belakang sama dokter. Jadi dibersihkan, dimandikan. Dokter kembali lagi, saya dipanggil ke belakang, Pak sebentar ikut saya ke belakang gitu. Pak ternyata Raffi ada kelainan. Saya kan, dokter bercanda kali ya, ini kan masa sih, pas saya lihat, wah bener juga, astagfirullah gitu. Aduh, wah terus dok ini gimana dok? Saya kan jadi tegang gitu kan. Ini adalah kelainan ekstrofik kloaka Pak, kata dok. Aduh. Setelah itu saya udah nggak ingat apa, udah nggak jelas ya pikiran gitu. Nah, gitu. Langsung Raffi dibawa langsung ke ruangan khusus, ke inkubator. Jadi istri saya nggak dikabarin bahwa Raffi itu ada kelainan. Jadi saat sejauh itu istri saya belum tahu Raffi ada kelainan. Yang memberitahukan istri akhirnya? Sudah operasi, setelah mau operasi. Oh jadi langsung dioperasi? Ya jadi pas abis lahiran itu aku nggak tahu suami dan Raffi itu udah dibawa pergi aja ke rumah sakit. Jadi aku pulang nggak bawa bayi waktu itu. Aku waktu itu SMS dia nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Ini ada apa gitu kan dari keluarga, sama saya tanya dokter juga kan, dok ini ada apa? Dokternya juga berusaha menutupi karena memang waktu itu perjuangan aku kan pernah melahirkan juga anak pertama Mas ya. Itu kan mules 1 hari juga mungkin para ibu juga tahu ya rasanya seperti apa. Tapi ini Raffi tuh luar biasa. Saya bertahan mules itu sampai 4 hari. Dan itu juga dokter, waktu itu suami aku juga udah menulis perjanjian. Jadi apapun yang terjadi sama aku maksudnya udah pasrah aja gitu. Wah luar biasa Mas itu. Saya dalam hati cuman bilang, ya Allah kalau misalnya saya dan bayi saya memang harus selamat, tolong selamatkan kami. Tapi kalau memang salah satu dari kita yang harus selamat, selamatkanlah anak saya. Karena saya pikir perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi dalam 4 hari itu saya terus diinduksi obat kan untuk supaya terus bertahan karena cairan juga udah mulai habis. Dilakukan operasi jalan sesar pun udah nggak mungkin karena si bayinya udah masuk panggul. Dokter juga bilang, ibu ini jalan satu-satunya berdoa. Cara apapun udah kita lakukan, ibu mau tetap bertahan atau gimana? Kalau tidak bertahan maksudnya? Ya untuk melahirkan karena aku juga udah nggak ada tenaga karena selama 4 hari itu ya itu mules 4 hari itu. Terus aku juga keluar darah terus, tekanan kondisi badan juga terus menurun. Maaf saya potong, apakah itu ada hubungannya dengan masalah Raffi? Nah itu nggak tahu. Itu tidak tahu ya? Nggak tahu, belum Itu nggak tahu. tahu, oke baik. Nah ketika Raffi sudah, berarti akhirnya taunya dari siapa? Pas pada jam 10:11 pas Raffi mau dioperasi, baru aku dikasih tahu sama suami, Mah doain anak kita namanya Raffi, karena waktu itu aku nggak dikasih tahu namanya siapa. Loh kenapa? Aku sempat nggak kenal juga anak saya sendiri, karena kan nggak ngelihat. Karena waktu anak pertama kan biasanya suka. Pasti di ibunya. Iya, tapi kalau Raffi enggak. Aku bilang, loh kenapa? Pokoknya doain aja. Langsung ditutup teleponnya waktu itu.
Tadi kan dibilang bahwa waktu lahir kan saluran kelaminnya tidak ada segala macam. Akhirnya tahu kalau Raffi ini laki-laki bagaimana? Oh, kita setelah operasi kedua kita melakukan uji kromosom. Jadi ada hasilnya. Kita kan nggak perlu tahu nih secara fisik ini laki-laki atau perempuan kan. Akhirnya kita uji kromosom, hasilnya ternyata Raffi itu laki-laki gitu. Yang pertama kali dilakukan oleh dokter apa? Penanganannya gimana? Operasi pertama. Operasi pertama apa itu? Operasi pertama itu mengusahakan biar Raffi bisa mengeluarkan kotoran. Oke, karena tidak ada lubang Iya, anus ya? tidak ada lubang anus. Kemudian Mengeluarkan kotoran yang dilakukan apa, boleh tahu? jadi Raffi itu kondisinya sekarang ini dia ada lubang stoma yang untuk mengeluarkan kotoran. Terus yang di bagian tengahnya juga ada usus halus yang dikeluarkan juga. Itu sebetulnya nggak ada fungsi apa-apa, tapi kadang di situ suka mengeluarkan lendir dari dalam. Nah, untuk bagian bawahnya itu waktu tahap pertama si kantong kemihnya ditaruh di luar dulu. Kantung kemihnya ditaruh di luar? Iya, dibuka di luar. Jadi karena kantong kemihnya Raffi juga kan agak bukan bolong, jadi kayak keluar cair terbuka gitu. Jadi pipisnya Raffi juga nggak bisa tahan, terus keluar sampai sekarang juga begitu. Nah, kemarin Raffi menjalani operasi kedua, alhamdulillah berhasil juga. Itu untuk sementara kantong kemihnya ditutup dulu karena untuk biar nggak infeksi. Biar tidak infeksi. Oke, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini karena ini menarik sekali dan saya pasti nggak kebayang. Berarti ada beberapa usus yang keluar sekarang dari tubuhnya ya? Ada 2 yang Oke. di perut. Setelah yang ini kita lanjut lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.